Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan final AFF U23 tahun 2025 antara Indonesia versus Vietnam yang berakhir untuk kemenangan Vietnam dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti Vietnam 3 kali secara berturut-turut menjadi juara dari AFF U23 karena sebelumnya pada tahun 2022 dan juga 2023 mereka menjadi juara. Sedangkan bagi Indonesia dengan kekalahan di malam hari ini berarti 2 kali secara berturut-turut atau back to back Indonesia kalah di pertandingan final AFF U23. Mungkin sebagian besar dari teman-teman merasa kecewa atau marah dengan kekalahan dari Indonesia di pertandingan final malam hari ini. Tapi jujur teman-teman, saya sama sekali tidak merasa kecewa apalagi marah. Karena saya melihat perjuangan dari para pemain itu luar biasa. Mereka habis-habisan bermain agar bisa meraih kemenangan dan tentunya menjadi juara. Tapi kita bisa melihat bahwa dari segi permainan, baik secara teknis dan juga non-teknis, para pemain Vietnam lebih pintar dalam memancing emosi dari para pemain Indonesia, sehingga para pemain Indonesia tampak jelas tidak tenang untuk bisa mengalirkan bola ke ruang pertahanan Vietnam, apalagi pada saat memang para pemain Vietnam memberikan tekanan kepada para pemain Indonesia saat mereka menguasai bola. Dan juga pada saat para pemain Indonesia memang terpaksa harus juga melakukan counter pressing atau juga melanggar para pemain Vietnam. Maka kemudian pada saat para pemain Vietnam itu terjatuh dan terguling-guling, kelihatan jelas para pemain Indonesia terpancing emosinya. Jadi sebetulnya Indonesia tidak bermain buruk karena memang penguasaan bola itu jauh lebih tinggi persentasenya di kubu Indonesia. Cuma Indonesia tidak bisa bermain cerdas, karena tampak dengan penguasaan bola yang begitu tinggi persentasenya, jumlah passing yang akurat itu tidak banyak. Bahkan jumlah peluangnya, kalau menurut hitungan saya mungkin juga saya salah, dan jika saya salah silakan teman-teman bisa koreksi, karena ada kolom komentar di bawah konten ini. Peluang yang berbahaya itu cuma 2, dan dua-duanya itu di babak pertama. Yang pertama dari Jan Schraven yang dia sundul off target, dan yang kedua dari Rehan Hanan yang dia sudah berhadapan one on one dengan penjaga gawang Vietnam. Sedangkan dari Vietnam dengan trik-trik yang mereka lakukan, mereka bisa mengganggu ritme permainan dari Indonesia, sehingga memang passing-passing yang dilepaskan oleh para pemain itu tidak banyak yang akurat. Dan kemudian dari segi jumlah peluang juga tidak banyak, namun para pemain Vietnam bisa menciptakan 1 peluang lebih banyak yang berbahaya daripada Indonesia, karena mereka bisa menciptakan total 3 peluang yang berbahaya. 2 peluang dari corner, yang 1 diantaranya itu mereka mencetak gol, dan 1 peluang dari luar kotak penalti. Indonesia bermain menyerang dari menit 0. Selalu lebih lama menguasai bola, tapi lebih banyak progresif passingnya itu tidak akurat. Sehingga itulah yang menyulitkan mereka untuk menciptakan peluang. Vietnam lebih banyak menunggu, kemudian main counter attack, tapi setiap kali mereka counter, mereka bisa memancing para pemain Indonesia melakukan pelanggaran. Padahal sebetulnya mereka tidak berada dalam situasi yang membahayakan pertahanan dari Indonesia. Dan di pertandingan yang baru saja selesai, saya bukan saja melihat para pemain dari kedua tim itu bermain sepak bola, tapi juga bergelut. Karena beberapa kali terjadi friksi di antara para pemain dari kedua tim. Jadi memang kelihatanlah pertandingan yang baru saja selesai ini adalah pertandingan yang tensinya sangat tinggi. Apalagi bagi Indonesia kan tentulah timnas kita ingin meraih kemenangan dan juga membalaslah kekalahan yang walaupun melalui adu penalti terjadi pada tahun 2023 yang pada saat itu memang para pemain Vietnam bermain secara brutal. Di babak pertama juga Vietnam mainnya agak brutal juga. Tapi kemudian di babak kedua mungkin mereka sadar mereka bermainnya jauh lebih defensif, bahkan parkir pesawat, sehingga kemudian mereka tidak banyak melakukan pelanggaran. Dan karena para pemain Indonesia ada beberapa di antaranya yang bermain dengan emosi tinggi,
ya hampir saja sih ada yang mendapatkan kartu merah. Seperti Rehan Hanan, ya kan, yang dia melakukan pelanggaran dari belakang, ada cek dari VAR, ternyata bagusnya atau beruntung dia hanya mendapatkan kartu kuning. Kadek Ariel langsung mendapatkan kartu kuning walaupun pelanggaran pertama, tapi pelanggaran yang memang fatal dia lakukan karena pada saat pemain Vietnam itu coba untuk membangun counter attack. Tapi dari ketenangan para pemain Vietnam ini luar biasa tenangnya, apalagi pada saat mereka menguasai bola. Terlepas dari di sisa 20 menit itu mereka betul-betul udah kewalahan untuk menahan gempuran dari para pemain Indonesia. Tapi karena memang tidak banyak passing yang akurat dari para pemain Indonesia, sebab mereka tidak tenang, mereka selalu terburu-buru untuk mengalirkan bola ke ruang pertahanan Vietnam, ya Indonesia gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya kan di babak kedua. Bahkan dari lemparan ke dalam Robbie Darwish pun hanya satu peluang yang berbahaya, yang Jan Schraven itu hampir mencetak gol. Sebaliknya juga saya tidak melihat Jan Schraven bisa memberikan umpan kunci yang akurat. Dia bahkan dikawal sangat ketat, bukan cuma oleh satu pemain Vietnam, tapi oleh 2-3 pemain Vietnam. Dan saya melihat para pemain Vietnam itu sudah paham di mana mereka harus tutup, di mana, yaitu di sektor sayap. Tapi Indonesia memang mengubah permainan dengan lebih banyak memberikan terupas sehingga Rehan Hanan tuh sekali hampir mencetak gol. Tapi setelah itu mereka bisa baca, mereka tutup, dan mereka juga bisa mencetak gol ya karena para pemain Indonesia tidak mengawal man to man pada saat itu terjadi situasi corner. Nah, inilah kan yang disayangkan. Pada saat saya jelaskan di konten preview itu, saya menjelaskan bahwa hati-hati dengan situasi bola mati dari para pemain Vietnam. Itu mereka pasti memanfaatkan situasi bola mati. Betul, gak ada yang mengawal pemain Vietnam yang syuting itu yang mencetak gol. Gak ada satupun pemain Indonesia, gak ada. Padahal tuh dari situasi corner. Ya, sehingga pemain Vietnam itu dengan tenang bisa melepaskan syuting yang keras dan membobol gawang dari Ardiansyah. Dan itu satu-satunya shooting on target dari mereka, yang mereka berhasil mengkonversikan menjadi gol. Dan kemudian memang kalau kita melihat cara mereka bertahan itu dengan double block. Jadi artinya akan ada 2 pemain yang siap untuk bisa mencegah pemain Indonesia itu lewat atau masuk sampai ke dalam kotak penalti mereka. Dan sebetulnya dari susunan pemain, menurut saya ini susunan pemain yang oke kok dari Gerald Vandenberg kan. Karena susunan pemain kali ini ya, saya bacakan ya teman-teman ya, karena saya tidak hafal ya, mulai dari Ardiansyah, kemudian Ferrari, Kadek Ariel, di sebelah kiri Frankie Misa, di kanan Kakang Rudianto, oke. Terus kemudian di tengah Doni yang bermain, ada Robbie Darwish, kemudian ada juga Dion, kemudian di depan ada Jan Schraven, ada Hanan, dan juga ada Rahmat Arjuna. Tapi teman-teman perhatikan nggak tadi berapa kali passing dari pertahanan yang bisa diberikan secara akurat oleh pemain Indonesia ke ruang pertahanan Vietnam? Ada nggak teman-teman, ada hitung nggak? Nah, itu cuma sekali yang si Rehan Hanan hampir mencetak gol. Nah, seharusnya itu juga merupakan opsi untuk membagi bola. Ada beberapa kali diberikan, tapi nggak ada satupun yang akurat. Nah, artinya walaupun persentase ball possession itu tinggi, tapi akurasi passing kalau nggak bisa dijaga, ya sama juga bohong kan? Nah, maka itu nggak bisa menciptakan peluang di babak kedua, padahal tuh Vietnam sudah bertahan total. Dan saya juga jelaskan di konten preview, hati-hati dengan trik-trik dari para pemain Vietnam dan juga provokasi yang kemungkinan mereka akan lakukan untuk memancing emosi dari para pemain Indonesia. Karena kalau ada pemain Indonesia yang terpancing emosinya atau bermain dengan emosi tinggi, pasti sulit untuk berpikir. Dan betul itu yang terjadi kan. Jadi memang ya ini trik-trik yang mereka pakai. Dan mungkin teman-teman juga kecewa dengan wasit. Tapi ya wasit juga sebetulnya kan dalam hal ini juga melihat memang ketika ada pelanggaran dia harus meniupkan peluitnya. Bahkan sampai ada official dari Indonesia yang mendapatkan kartu merah tuh. Saya lihatnya sih sepertinya pelatih kiper itu yang mendapatkan kartu merah. Ya karena memang ini adalah high tension game. Tapi Gerald Vandenberg gak salah juga melakukan pergantian pemain yang dia lakukan di babak kedua, memainkan Ahmad Maulana Syarif sehingga dia bermain di kanan. Kemudian Frankie Misa ditarik, berarti si Donitri main di kiri dan Dion main di tengah. Nah, pada saat Donitri itu bermain di kiri, memang lebih banyak progressive passing, lebih banyaklah umpan-umpan yang diberikan ke dalam kotak penalti Vietnam. Tapi lagi-lagi gak ada yang akurat, walaupun flow of the game-nya itu lebih baik bagi Indonesia. Sirkulasi bola itu jalan minimal sampai ke ruang pertahanan Vietnam. Tapi final pass-nya kalau gak akurat, ya lagi-lagi saya ulangi sama juga bohong. Gimana caranya bisa menciptakan peluang? Walaupun ya, seperti yang saya katakan di awal, para pemain Indonesia nih habis-habisan main. Dan saya sama sekali gak merasa marah, karena memang ya saya lihat para pemain berjuang kok, cuman memang mereka kurang pintar saja
untuk bisa bermain dengan tenang, membagi bola. Ini bedanya dengan Vietnam. Vietnam itu para pemainnya pintar, mereka tahu mereka harus memakai trik-trik non-teknis untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain Indonesia, dan memang secara teknis pun mereka oke. Setiap kali counter attack tuh berbahaya. Jadi sepertinya mereka mempelajari permainan dari Indonesia. Kemudian ada Hoki Caraka juga masuk, mau main pakai 3 striker pun percuma kalau aliran bolanya nggak bisa diberikan kepada mereka. Arkan Fikri juga bermain kan, dapat free kick, ternyata free kicknya melayang tinggi. So, gimana caranya bisa mencetak gol kalau nggak bisa mengeksekusi dengan baik free kick yang sudah dekat ke gawang? Mungkin juga dia belum 100% fit kan? Kita tidak akan pernah tahu. Tapi memang kelihatan kehilangan Arkan Fikri dan Tony Firmansyah di lini tengah. Tapi Vietnam ini memang mereka sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk menggagalkan Indonesia, menciptakan banyak peluang yang berbahaya, dan tentunya menyulitkan mereka untuk bisa mencetak gol. Jadi saya pikir teman-teman dalam hal ini kita tidak perlu berkecil hati, atau kita juga tidak perlu emosian ya kan di sosial media kemudian kita menyerang para pemain atau jajaran pelatih. Gak perlu. Mereka sudah bekerja dengan baik dan mereka bekerja sangat keras sampai bisa membawa timnas Indonesia U23 ke final. Tapi memang ya ini bukan hari baik bagi Indonesia, karena pada akhirnya Vietnam yang meraih kemenangan dan menjadi juara. Tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa masih ada babak kualifikasi untuk ke Piala Asia U23, dan kita harapkan bahwa timnas Indonesia U23 bisa lolos nanti ke Piala Asia, tapi tentunya perlu ada penambahan pemain, dan saya harapkan nanti akan ada pemain diaspora yang bisa gabung ke skuad untuk bisa menajamkan serangan dari timnas Indonesia U23 dan juga membuat aliran bola dari lini tengah lebih bervariatif, dan tentunya agar bisa melakukan finishing yang jauh lebih baik. Jadi teman-teman, kita sudah melihat perjuangan dari para pemain Garuda Muda yang habis-habisan di Piala AFF U23 kali ini, yang saya pikir perlu kita apresiasi. Tapi selain itu juga kalau kita mau kritisi, wajar saja. Ya, itu adalah hak kita masing-masing. Jika teman-teman merasa kecewa atau marah, ya itu adalah hak kalian masing-masing. Tapi saya menjelaskan bahwa saya tidak kecewa ataupun marah, karena saya tahu para pemain sudah berjuang, tapi memang yang mereka tidak bisa bermain secara cerdas untuk bisa mengantisipasi trik-trik dari para pemain Vietnam, dan juga untuk bisa memberikan akurasi passing yang lebih baik agar bisa menciptakan banyak peluang dan tentunya mencetak gol. Tapi saya pikir kita layak memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berjuang habis-habisan di atas lapangan. Kalau perlu tadi mereka berkeringat darah. Kita tetap bersemangat teman-teman, dan kita tetap mendukung perjuangan dari Garuda Muda yang nanti akan berjuang di babak kualifikasi Piala Asia U23 pada bulan September mendatang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.